Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku. Jika kamu merasa tersesat, itu bukan akhir segalanya. Bahkan bintang pun tak akan tampak tanpa gelap. Jika hatimu terpanggil di sini, itu bukan kebetulan hanya jiwa-jiwa terpilih yang siap menyikap tabir realitas terdalam yang akan merasakan getaran di video ini. Karena apa yang akan kita masuki bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah renungan menuju dimensi yang lebih terang, yang tidak bisa dijelaskan lagi. Tempat di mana kamu tidak lagi menjadi, namun justru menyatu dengan segala yang ada, tanpa bentuk, tanpa nama, tapi sepenuhnya nyata. Waktu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada setiap manusia. Salah satu bagian waktu yang sering luput dari perhatian adalah waktu sore, khususnya setelah asar. Banyak di antara kita yang terbiasa tidur di waktu tersebut tanpa menyadari bahwa Islam memberikan sejumlah panduan terkait pemanfaatan waktu sore secara bijak. Selain aspek kesehatan, terdapat pula pertimbangan spiritual yang penting untuk kita pahami. Dalam video ini, kita akan mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan Islam dan fisika memandang tidur setelah asar, serta bagaimana manajemen waktu sore dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Faktor fisik penyebab tidur. Setelah asar, 1. Penurunan energi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, tubuh manusia mengalami penurunan energi secara alami menjelang sore hari. Aktivitas fisik maupun mental yang dilakukan sejak pagi menyebabkan penggunaan cadangan energi dalam tubuh secara bertahap. Akumulasi aktivitas ini menuntut tubuh untuk beristirahat, sehingga timbul keinginan untuk tidur setelah waktu asar. Selain itu, konsumsi makanan siang hari juga mempengaruhi energi tubuh. Makanan yang tinggi karbohidrat sederhana biasanya memberikan lonjakan energi yang cepat, tetapi juga membuat tubuh mudah lelah beberapa jam setelahnya. Hal ini membuat banyak orang merasa mengantuk pada sore hari, terutama setelah makan siang yang berat. Tubuh juga memerlukan waktu untuk melakukan proses regenerasi sel setelah digunakan sepanjang hari. Proses ini membutuhkan kondisi rileks atau tidur, sehingga kantuk menjadi isyarat alami tubuh agar memperbaiki kondisi fisik yang sudah mulai menurun. Apabila aktivitas fisik yang dilakukan cukup berat, seperti pekerjaan lapangan, olahraga, atau aktivitas rumah tangga yang menguras tenaga, kebutuhan untuk tidur pada sore hari akan semakin besar. Tubuh akan mencoba mengompensasi pengeluaran energi dengan dorongan kantuk. Kebiasaan tidak tidur cukup di malam hari juga dapat memperparah kondisi ini. Saat kebutuhan tidur malam tidak terpenuhi, tubuh mencoba mencari waktu pengganti untuk beristirahat. Sore hari setelah asar menjadi salah satu waktu yang sering dipilih tubuh untuk mengisi kekurangan tidur tersebut. Kedua, berperan penting dalam menjaga tingkat energi dan kewaspadaan seseorang. Setelah makan siang, kadar gula darah biasanya meningkat dan kemudian menurun beberapa jam kemudian. Penurunan ini dapat memicu rasa lemas dan kantuk, khususnya di sore hari setelah asar. Makanan dengan indeks glikemik tinggi menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan yang tajam. Ketika kadar gula darah menurun drastis, otak menerima sinyal kekurangan energi, sehingga muncullah rasa kantuk sebagai reaksi alami tubuh. Selain itu, bagi sebagian orang yang mengalami gangguan regulasi gula darah, seperti hipoglikemia atau pradiabetes, penurunan kadar gula darah pada sore hari dapat memicu kantuk lebih kuat dibandingkan orang dengan kadar gula darah normal. Polanya seringkali tanpa disadari. Makan siang berat, lalu mengantuk beberapa jam setelahnya. Oleh sebab itu, pengaturan pola makan yang seimbang, dengan memperhatikan jenis karbohidrat dan porsi yang sesuai, sangat berpengaruh untuk mengurangi kantuk di sore hari. Mengonsumsi camilan sehat kaya protein atau serat pada sore hari terkadang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dan menunda munculnya rasa kantuk setelah asar. Namun tetap, manajemen pola makan secara keseluruhan lebih penting daripada sekadar camilan tambahan. Ritme sirkadian. Ritme sirkadian atau jam biologis tubuh manusia secara alami
mengatur waktu kapan tubuh merasa segar, mengantuk, atau lelah. Pada umumnya, ada dua puncak rasa kantuk alami dalam sehari. Pertama di tengah malam dan kedua di sore hari, antara pukul 14.00 hingga 16.00. Waktu asar biasanya jatuh di rentang waktu kedua puncak kantuk tersebut. Oleh karena itu, wajar bila seseorang merasakan dorongan kuat untuk tidur pada waktu ini. Ritme sirkadian dirancang secara biologis sebagai mekanisme tubuh untuk menyeimbangkan energi sepanjang hari. Keempat, kelelahan mental tidak hanya fisik, kelelahan mental juga memegang peranan besar dalam munculnya kantuk di sore hari. Aktivitas berpikir, mengambil keputusan, menyelesaikan pekerjaan, atau menghadapi tekanan psikologis sepanjang hari menguras energi kognitif otak. Seiring berjalannya hari, beban mental yang menumpuk menyebabkan sistem saraf pusat mengalami kelelahan. Akibatnya, pada sore hari, otak mengirimkan sinyal lelah berupa kantuk sebagai bentuk perlindungan dan kebutuhan pemulihan. Stres juga mempercepat munculnya kelelahan mental. Orang yang banyak menghadapi tekanan emosional atau pekerjaan penuh tekanan cenderung merasa mengantuk lebih cepat, termasuk pada waktu asar. Hal ini merupakan respons tubuh untuk mencoba menyeimbangkan kondisi psikologis. Kurangnya waktu istirahat sejenak di siang hari juga memperparah kelelahan mental ini. Padahal jeda singkat di sela aktivitas kerja sangat membantu mengurangi tekanan mental yang terus-menerus menumpuk. Untuk mengurangi kelelahan mental di sore hari, penting bagi seseorang untuk mengatur manajemen stres, mengatur prioritas pekerjaan, serta memberi ruang untuk relaksasi selama jam kerja berlangsung. Kurang tidur malam satu penyebab utama kantuk setelah asar adalah kurangnya tidur malam yang berkualitas. Idealnya, orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per malam. Namun karena berbagai kesibukan, banyak orang tidur kurang dari kebutuhan optimal tersebut. Ketika tubuh kekurangan tidur, maka akan muncul utang tidur, sleep debt. Tubuh akan berusaha mengompensasi kekurangan tidur ini dengan mendorong rasa kantuk di waktu-waktu tertentu, termasuk sore hari setelah asar. Kurang tidur juga mempengaruhi konsentrasi, daya tahan tubuh, serta kestabilan emosi. Seseorang yang kurang tidur semalam biasanya tidak hanya mengantuk di pagi hari, tapi rasa kantuknya akan semakin berat memasuki sore hari. Selain kuantitas tidur, kualitas tidur juga berpengaruh. Tidur yang sering terbangun, tidur dengan banyak gangguan, atau tidur dalam kondisi stres membuat tubuh tetap merasa lelah meski jam tidur tampak cukup. Akibatnya, kantuk tetap muncul di sore hari. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur malam menjadi faktor kunci agar tubuh tetap segar sepanjang hari, termasuk mengurangi kecenderungan tidur setelah asar. Kebiasaan tidur yang baik seperti tidur tepat waktu, menghindari gadget sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman sangat membantu memperbaiki kualitas tidur. Faktor spiritual penyebab tidur setelah asar. Pertama, pandangan dalam Islam. Dalam tradisi Islam, waktu setelah asar memiliki kedudukan khusus. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa tidur setelah asar bisa menyebabkan dampak kurang baik, seperti rasa lemas, gangguan mental, bahkan dikaitkan dengan turunnya rezeki. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ulama sepakat mengenai keharaman atau kemakruhan tidur pada waktu ini. Sebagian menganggapnya sebagai nasihat kesehatan dan bukan larangan syar'i yang mutlak. Hadis-hadis yang beredar terkait bahaya tidur setelah asar seringkali diperdebatkan derajat kesahihannya. Sebagian ulama menilai hadis-hadis tersebut lemah, namun tidak sedikit pula masyarakat yang tetap menjadikannya sebagai pedoman kehati-hatian. Pandangan ini lebih bersifat anjuran untuk menjaga kesehatan dan waktu yang produktif di sore hari. Secara spiritual, waktu sore dianggap sebagai momen untuk memperbanyak amal dan zikir menjelang maghrib. Tidur setelah asar dikhawatirkan mengurangi kesempatan tersebut. Apalagi, sore hari juga termasuk waktu yang dianjurkan untuk berdoa, karena banyak keberkahan di penghujung hari. Namun demikian, Islam juga memberi keringanan sesuai kondisi masing-masing individu. Jika seseorang memang kelelahan atau membutuhkan tidur karena alasan kesehatan, tidak ada larangan tegas untuk beristirahat.
Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara hak tubuh dan optimalisasi ibadah. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap tidur setelah asar sesungguhnya sangat moderat. Menjaga kemaslahatan tubuh, memanfaatkan waktu sore untuk kebaikan, dan menghindari tidur berlebihan tanpa kebutuhan yang mendesak. Allah berfirman dalam QS Al-Asr 1031-3, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal syalih, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Setiap detik yang terlewatkan tanpa amal kebaikan akan menjadi kerugian yang nyata. Oleh karena itu, waktu sore setelah asar termasuk bagian dari waktu yang hendaknya dimanfaatkan untuk memperbanyak amal, bukan untuk bermalas-malasan atau tidur tanpa kebutuhan. 2. Potensi gangguan spiritual. Beberapa ulama juga memperingatkan adanya potensi gangguan spiritual saat seseorang terbiasa tidur setelah asar, terutama jika kebiasaan ini berlangsung lama tanpa kebutuhan medis. Ada anggapan bahwa waktu sore adalah saat sebagian makhluk gaib mulai aktif, sehingga tidur saat itu dikhawatirkan membuka pintu gangguan non-fisik. Tentu, keyakinan ini tidak bersifat mutlak, namun lebih pada bentuk kehati-hatian dalam menjaga diri. Dalam beberapa budaya Islam tradisional, tidur setelah asar dikaitkan dengan munculnya mimpi buruk, perasaan tidak nyaman, bahkan ketidakseimbangan emosi saat bangun. Selain itu, tidur berlebihan pada sore hari dapat membuat seseorang kesulitan tidur di malam harinya, yang pada akhirnya mengacaukan ritme ibadah malam seperti qiyamul lail, tahajud, maupun sholat witir yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dari sisi batin, terlalu banyak tidur juga dapat menyebabkan hati menjadi keras dan malas dalam beribadah. Nabi pernah memperingatkan bahayanya terlalu banyak tidur karena bisa menyebabkan hati lalai dan jauh dari zikir. Oleh sebab itu, menjaga kesadaran spiritual di waktu sore sangat penting. Jika kantuk tak tertahankan, cukup tidur singkat beberapa menit, power nap, lalu lanjutkan aktivitas positif agar keseimbangan fisik dan ruhani tetap terjaga. Hadits yang dinisbatkan tentang bahaya tidur setelah asar. Ada riwayat yang berbunyi, barang siapa tidur setelah asar, lalu akalnya hilang, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Namun riwayat ini dikategorikan lemah oleh sebagian besar ulama hadits, diantaranya oleh Al-Albani rahimahullah. Meskipun lemah, sebagian ulama salaf tetap menjadikannya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan dalil hukum yang pasti. Ketiga, keutamaan memanfaatkan waktu. Setiap detik waktu memiliki nilai berharga. Tidur setelah asar seringkali membuat seseorang melewatkan peluang emas untuk melakukan amal-amal ringan yang pahalanya besar. Misalnya, beristighfar, berzikir petang, atau mengulang hafalan Al-Quran. Waktu sore juga bisa menjadi momen introspeksi diri. Dengan menenangkan pikiran di sore hari tanpa tidur, seseorang dapat merenungkan aktivitas harian, mengevaluasi amal, serta mempersiapkan diri menghadapi sisa hari hingga waktu Isya. Dalam Islam, amalan kecil yang dilakukan terus-menerus sangat dicintai oleh Allah. Mengisi waktu sore dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar adalah bentuk pemanfaatan waktu yang sangat dianjurkan dalam sunnah Nabi. Selain itu, dari sisi keutamaan duniawi, waktu setelah asar sering dimanfaatkan para ulama klasik untuk menulis kitab, berdiskusi ilmiah, atau berkarya. Dengan menghidupkan waktu sore, seseorang juga berpeluang meningkatkan produktivitasnya secara keilmuan maupun profesional. Dengan memanfaatkan waktu sore secara maksimal, seseorang bukan hanya mendapat keuntungan spiritual, namun juga membentuk karakter pribadi yang disiplin, produktif, dan penuh semangat untuk menghadapi hari esok. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur di waktu sore setelah asar dapat menyebabkan kerusakan tubuh dan pikiran. Zadul Ma'ad 4/219. Pernyataan Ibnu Qayyim ini merupakan bentuk nasihat kesehatan dan manajemen waktu. Walau bukan hukum syar'i mutlak, namun berdasarkan pengalaman para salaf,
Tidur setelah asar seringkali berdampak negatif pada kondisi fisik dan mental. Keempat, membangun kedisiplinan dan keseimbangan Islam mengajarkan keseimbangan antara hak tubuh, hak jiwa, dan hak waktu. Menghindari tidur setelah asar dapat menjadi latihan kedisiplinan dalam mengelola waktu sehari-hari. Dengan membangun rutinitas produktif di sore hari, seseorang belajar menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Kedisiplinan waktu ini berdampak luas, bukan hanya untuk urusan ibadah, tetapi juga dalam pekerjaan, manajemen keluarga, hingga pengembangan diri. Orang yang terbiasa memanfaatkan sore hari dengan baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tertata. Tidur memang hak tubuh, namun berlebihan dalam tidur, terutama di waktu yang berpotensi untuk beramal, seringkali menimbulkan penyesalan. Rasulullah sendiri mencontohkan hidup yang aktif, seimbang antara ibadah, bekerja, dan istirahat. Dengan disiplin menghindari tidur setelah asar, kecuali saat benar-benar dibutuhkan, seseorang akan terlatih mengatur waktu, lebih bersemangat menyambut maghrib, dan mendapatkan manfaat spiritual yang besar. Akhirnya, menjaga pola tidur dan aktivitas sore hari adalah bentuk implementasi dari konsep Islam tentang waktu adalah amanah. Setiap detik yang dimanfaatkan dengan baik akan menjadi tabungan amal yang berharga di sisi Allah. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu meskipun sedikit. HR Bukhari nomor 6465 dan Muslim nomor 783. Mengisi waktu sore setelah asar dengan zikir ringan, membaca Al-Quran, atau amal ibadah ringan lainnya, meskipun sedikit, akan lebih baik daripada tidur tanpa kebutuhan. Dari paparan di atas, dapat kita ambil pelajaran bahwa waktu setelah asar adalah momen berharga yang seyogianya dimanfaatkan untuk memperbanyak amal, zikir, dan kebaikan. Meskipun tidur pada waktu ini tidak mutlak dilarang, menjaga keseimbangan antara hak tubuh dan hak waktu ibadah menjadi kunci utama dalam menjalani kehidupan Islami yang seimbang. Semoga kita termasuk golongan yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga setiap detik yang berlalu menjadi investasi amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.